Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dalam pembelajaran 4, nanti kalian setelah membaca percakapan, kalian dapat menjelaskan ungkapan permintaan tolong, lisan atau tulis dengan tepat. Dengan berlatih, nanti kalian dapat menulis ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Dengan berkreasi, kalian dapat membuat kreativitas dari tanah liat. Nah, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada pembelajaran 3, kalian sudah melaksanakan aktivitas di air. Bacalah percakapan berikut. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Memang lelah, tapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mesti membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Jika kalian membutuhkan pertolongan orang lain, mintalah tolong dengan ungkapan yang santun. Nah, sekarang kita latihan menulis. Tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Contohnya, payung. Ungkapan minta tolong dari kata payung. Contoh, Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Yang nomor 2, air. Kalian ungkapkan minta tolong dengan kata air. Yang ketiga, banjir. Ini tentang bencana alam ya. Kalian ungkapan permintaan tolong, membuat kalimat ungkapan minta tolong yang ada kata banjir. Yang nomor 4, longsor. Ini juga masih mengenai bencana alam. Ya, kalian ungkapkan minta tolong yang ada kata longsor. Nomor 5, bencana. Nah, ini subtema 4 kan bencana alam. Nah, ini di dalam bencana itu pasti membutuhkan pertolongan. Kalian ungkapkan permintaan tolong dengan kata bencana. Berikutnya, ayo berkreasi. Korban bencana alam tentu sangat sedih. Nah, ini teman-teman Dayu akan menghibur anak-anak korban bencana alam dengan cara membuat hiasan dari tanah liat. Kalian tahu tanah liat? Ya, tanah liat ini bisa dibentuk dengan berbagai macam rupa. Yang ada di gambar, ini contohnya tanah liat dibuat
kura-kura. Kalian bisa membuat dalam bentuk lain. Misalnya ada boneka mungkin untuk anak putri, kemudian vas bunga, terus berbagai macam bentuk hewan ya. Ini misalnya ada kura-kura, kalian bisa membuat bentuk hewan yang lain ya. Nah, nanti hasil kreasi membuat hiasan tanah liat itu dapat disumbangkan untuk anak-anak korban bencana alam supaya mereka merasa senang atau terhibur. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan dan menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan tepat. Yang kedua, sambil bereksperimen, siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret, misalnya indera peraba. Yang ketiga, tujuannya dengan berlatih, siswa dapat mengurutkan suhu benda dari yang lebih panas ke lebih dingin berdasarkan alat ukur tidak baku. Yang pertama, pembelajaran 5, ayo mengamati. Kalian amati gambar A dan gambar B. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Apalagi ini dalam keadaan terkena bencana alam. Gambar A. Mereka bekerja sama mengambil air untuk mengisi bak penampungan air. Nah, kalian nanti bisa mengungkapkan permintaan tolong. Misalnya, Dayu minta tolong kepada Edo untuk mengambilkan air. Kalimatnya bagaimana cara mengungkapkan permintaan tolong untuk mengambilkan air. Kemudian juga Lani ya. Nah, itu yang gambar A. Yang gambar B. Nah, itu anak-anak bekerja sama dalam mengangkat air. Karena embernya penuh sehingga perlu bantuan orang lain untuk mengangkat. Bagaimana cara kalian mengungkapkan permintaan tolong kepada teman untuk mengangkat ember? Nah, ini misalnya Lani merasa keberatan membawa ember yang penuh terisi air. Bagaimana minta tolong kepada Udin? Terus Siti juga. Nah, embernya penuh dengan air, tidak kuat membawa sendiri. Nah, perlu bantuan dari orang lain. Nah, itu ada Edo ya, untuk membantu Siti mengangkat ember yang berisi air. Berikutnya, ayo membaca, bacalah percakapan berikut ini. Dayu, kamu terlihat pucat, apakah kamu sakit? Tidak tahu Siti, saya merasa lemas, mungkin lelah karena kegiatan tadi. Coba pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Nah, apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Nah, ini yang akan kita pelajari ya, mengukur suhu dengan alat tidak baku, contohnya dengan tangan meraba. Nah, ini percobaannya. Percobaan suhu air. Ayo mencoba.
Ini dapat kalian coba di rumah dengan teman-temanmu. Berikut petunjuk percobaan Edo. Siapkan 3 wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Itu batasnya sama. Airnya banyaknya sama. Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. A, diisi dengan air yang panas. B, nanti diisi dengan yang air normal, biasa. Sedangkan yang C, nanti diisi dengan air yang dikeluarkan dari kulkas, ya. Jadi nanti antara wadah yang satu dengan yang lain, walaupun jumlah airnya sama, tapi suhunya berbeda. A, wadah A diberi air panas. B, air biasa yang normal. C, itu air dingin. Kemudian, mintalah seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Salah satu temanmu nanti maju ke meja percobaan. Berikutnya, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A. Tadi wadah A yang berisi air panas. Kemudian, masukkan tangan kiri ke wadah C. Wadah C tadi yang berisi air dingin. Biarkan selama 30 detik. Itu lihat contohnya di dalam gambar. Nah, terus setelah kalian melakukan percobaan itu, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Tangan kanan tadi yang panas. Terus B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Tadi tangan kiri yang dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, nanti dirasakan ya, dicoba di rumah bersama dengan teman-teman. Setelah itu, masukkan tangan kanan dan tangan kiri ke wadah B secara bersamaan. Nah, sudah tangan kanan dimasukkan ke wadah A, tangan kiri dimasukkan ke wadah C, terus dimasukkan ke wadah B secara bersamaan. Nanti apa yang kalian rasakan? Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Nah, nanti dicoba ya. Terus apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Nah, dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Nah, nanti ya, setelah dimasukkan ke dalam air yang suhunya normal, mengapa demikian? Nah, kemudian urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Ya, urutannya adalah wadah apa dulu yang panas. Kemudian wadah apa dan wadah apa ya. Dari yang terpanas sampai yang dingin. Nah, ini kalau sudah melaksanakan percobaan, hasil percobaan itu dimasukkan ke dalam tabel percobaan suhu air. Ya, tabelnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 anak yang melakukan percobaan. Nama anggota kelompok nanti ditulis siapa saja. 1, siapa, 2, siapa, 3, siapa, sampai dengan 5. Kemudian suhu air yang terasa di wadah A. Ditulis tadi wadah A suhunya bagaimana. Wadah B suhunya bagaimana, wadah C suhunya bagaimana. Terus urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas. Yang terpanas wadah mana, kemudian mana, dan yang terakhir mana ya. Sampai selesai teman-temanmu semua melakukan percobaan dan mengisi tabel tersebut. Berikutnya pembelajaran 6. Nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran 6,
kalian dapat menemukan kalimat permintaan tolong dalam teks bacaan. Kemudian dengan berlatih, siswa dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi masalah di rumah. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan kalimat permintaan tolong. Yang keempat, dengan berlatih, siswa dapat menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya. Yang terakhir, dengan bermain peran, siswa dapat memerankan ungkapan minta tolong secara lisan. Ya. Pembelajaran 6, ayo membaca. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon dapat membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Budi, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Ali, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Pak Budi, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali, ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk desa Mawar. Penduduk desa Melati, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan. Penduduk desa Mawar, bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Penduduk desa Mawar yang lain, ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Penduduk desa Mawar yang lain, dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Itu bacaan bencana tanah longsor di Desa Melati. Ya. Kemudian kita belajar atau latihan menulis. Ya. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Di dalam bacaan tadi itu ada ungkapan permintaan tolong. Contohnya, nomor 1, Pak Ali, tolong bantu kami. Nah, kalian cari ungkapan permintaan tolong yang lain yang ada di dalam teks bacaan. Nah, pokoknya yang ada kata tolong. Ya. Nah, itu nanti diisikan di nomor 2, 3, dan 4. Ya. Cari di dalam teks bacaan kalimat yang berisi permintaan tolong.
Nah, kemudian ayo berlatih. Bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. A. Waspadai datangnya bencana alam. Termasuk ungkapan permintaan tolong apa bukan? Nah, kalau bukan, di dalam kotak diberi tanda silang. B. Kalimat berikutnya. Kami membutuhkan bantuan makanan. Termasuk kalimat permintaan tolong apa bukan? Nah, kalau bukan, beri tanda silang. Nanti kalau iya, diberi tanda centang. Kalimat berikutnya, C. Mohon kecilkan suara radiomu. Nah, ini termasuk ungkapan permintaan tolong atau bukan? Meminta orang lain supaya mengecilkan suara radio. Nah, kalau itu termasuk permintaan tolong, beri tanda centang di dalam kotak. D. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Permintaan tolong apa bukan ini kalimatnya? Kalau termasuk ungkapan permintaan tolong, beri tanda centang. Kalau bukan termasuk permintaan tolong, beri tanda silang di dalam kotak. Kalimat berikutnya, tolong jaga tempat minumku. Ini termasuk ungkapan permintaan tolong apa bukan? Meminta teman untuk menjaga tempat minum. Nah, kalau termasuk permintaan tolong, beri tanda centang di dalam kotak. Kalau tidak termasuk permintaan tolong, beri tanda silang di dalam kotak. Kalimat berikutnya, ambilkan selimut untuk bapak itu. Termasuk kalimat permintaan tolong apa bukan? Kalau termasuk ungkapan permintaan tolong, beri tanda centang di dalam kotak. Kalau kalimat tersebut kok bukan permintaan tolong, beri tanda silang. Nah, jelas ya tentang ungkapan permintaan tolong. Nanti dapat kalian praktekkan di rumah, di lingkungan. Kalau kalian membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, ungkapkan dengan cara yang santun ya. Berikutnya, ayo bermain peran. Ini mengenai bencana alam ya. Ada di sini tenda-tenda darurat ya untuk korban bencana alam. Ada petugas PMR ya. Terus ada warga, ada juga warga perempuan, ada juga anak-anak. Kalian bersama teman-teman dapat bermain peran tentang korban bencana alam seperti pada gambar. Mungkin Dayu mau jadi petugas PMR di sini. Nah, kalau kalian siapa di rumah yang akan seperti Dayu? Kemudian ada juga petugas PMR atau PMI yang lain. Ini ada 2 orang. Nanti kalian ada yang berperan jadi petugas PMR. Berarti yang jadi petugas itu ada 3 orang. 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Nanti bermain peran ya. Kemudian ada warga laki-laki ini yang sedang mengangkat kasur ya untuk diselamatkan dan akan dipakai di tenda darurat. Kemudian ada seorang ibu dan anaknya yang membawa tas ya, menyelamatkan barang-barang yang sempat diselamatkan untuk dibawa ke tenda darurat.
Kemudian ada warga lain yang juga akan membantu ibu itu nanti menuju ke tenda darurat. Nanti kalian dapat bermain peran di rumah, dipraktekkan seperti itu ya. Nah. Kemudian ayo berlatih mengukur suhu badan dengan cara menempelkan tangan di dahi teman. Ya, setelah istirahat, ya, ada beberapa anak yang melakukan aktivitas. Ada yang di kelas sedang membersihkan kelas, ada yang bermain ya. Nah, setelah bermain, ini Siti memegang dahi Dayu. Kemudian Udin memegang dahi Edo. Nah, ini bisa untuk mengukur suhu dengan alat tidak baku, yaitu dengan menempelkan telapak tangan. Bagaimana setelah tangan itu ditempelkan ke dahi temanmu? Apakah panas? Apakah hangat? Apa biasa? Ini belajar sambil bermain. Belajar untuk mengukur suhu, tapi dengan cara bermain bersama teman-teman. Berikutnya, ayo bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Ini berarti kalian bekerja sama di lingkungan rumah. Ini nanti ada 4 orang yang bermain peran. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, terus ada yang menjadi adik. Ya, lah nanti kalian bermain peran seperti pada gambar di atas itu. Ayah di dalam gambar itu sedang apa? Ibu sedang apa? Terusan kalian sedang apa? Apa yang sedang kalian lakukan? Ya, di dalam rumah sedang bekerja bakti. Terus adik ya sedang mengelap kaca jendela ya. Nanti kalian praktekkan di rumah. Yang menjadi ayah nanti menyapu. Yang menjadi ibu nanti mengepel. Kalian nanti mengelap meja. Nah, yang jadi adik itu mengelap kaca jendela. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama di keluarga. Kalau pekerjaan itu dilakukan dengan kerjasama, itu akan cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Ya, demikian pembelajaran kali ini, yaitu tema 8, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.